Pertama-tama izinkan Titiang mengucapkan selamat datang di Kabupaten Klungkung dalam rangka kita bersama-sama merayakan Hari Pangan Sedunia yang ke-41. Jadi kegiatan ini dipusatkan di Kabupaten Klungkung, tepatnya di TOS Center, ya, tempat pengolahan sampah kota niki Bapak Gubernur, niki tempat pengolahan sampah kota yang terdiri dari 6 kelurahan yang Titiang pusatkan niki. Jadi tempat niki sampun Titiang gunakan untuk mengolah inovasi sampah, ya, dari membuat pelet menjadi listrik wenten niki sampun. Kemudian yang paling penting adalah di tempat ini kompos itu Titiang buat secara maksimal, sehingga sekarang kompos-kompos yang ada di Titiang upayakan Titiang kumpulkan, dan nantinya kawasan sekitar 60 hektar niki ring Subak Kusambo niki Titiang akan gunakan sebagai kawasan organik untuk mendukung program Bapak Gubernur. Nah, kemudian tempat pengolahan sampah niki juga mohon izin Bapak Gubernur, Titiang berusaha untuk melaksanakan peraturan Gubernur Bali yang nomor 97 dan 47, dan tentu Titiang berusaha secara optimal sehingga ketika Titiang bicara ke desa nantinya, kadang-kadang kalau Tiang hanya memberikan harus begini harus begitu tanpa contoh, kadang-kadang tidak dilaksanakan secara maksimal. Sehingga kemarin dalam pelantikan perbekal pun Titiang tempatkan Iriki, kemudian perbekal pun Titiang didik Iriki, sehingga mereka melihat bagaimana konsep mengolah sampah dari hulu sampai hilir untuk melaksanakan program Bapak Gubernur. Tetapi yang paling penting yang membanggakan kami di Klungkung adalah terutama di kota, kami sudah mampu mendidik warga kota sekitar 82% taat memilah sampah dari rumah, sehingga sampah yang masuk ke tempat sampah niki sampun terpilah walaupun cuma 82%. Riki ada kebun PKK, kemudian Titiang lengkapi kerjasama dengan APSI, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, nalar wenten koperasi, sehingga di tempat Riki berkolaborasi karena pemerintah kan mungkin berbisnis Bapak, sehingga Titiang buatkan koperasi. Dari pemilahan inilah koperasi yang ambil kerjasama dengan APSI, sehingga semua mempunyai nilai ekonomis dan tentunya kami berharap mempunyai nilai tambah terhadap masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan upaya Titiang untuk membuat kawasan organik, jadi semua kompos yang Titiang buat Iriki nanti Titiang akan berikan gratis kepada seluruh petani yang ada di sini. Pupuk komposnya Pak Gubernur. Dan itu Titiang buat terus, cuma kenten karena dibilang gratis masyarakat Seklungkung niki kesami ngambil komposnya Iriki, ya kan. Ya, niki agak berbahaya sehingga program untuk mendukung program Pak Gubernur agak terlambat sedikit, sehingga Titiang akan berusaha untuk membuat kompos lebih banyak lagi. Dan ini masalah sampah. Kemudian di juga di Klungkung masalah garam Bapak Gubernur Astungkara dengan surat edaran Bapak Gubernur. Di awal Titiang sangat susah sekali memikirkan apa yang bisa Titiang lakukan untuk menangani petani garam kita di Klungkung. Karena Bapak Gubernur dulu mengeluarkan surat edaran, terpaksa Titiang tertatih-tatih Pak Gubernur. Jadi membuat bagaimana garam kita ini bisa stabil, bisa dibeli. Karena selama ini petani mengaku, Pak, di Jepang ada uyai itu, nggak Jepang Pak, tapi ngambilnya 6 bulan sekali Pak Gubernur. Harganya berapa? 50.000, 6 bulan sekali gitu. Nah, akhirnya Titiang 3 tahun ya Pak Sedaya, Titiang berusaha untuk membuat, ya, mengikuti regulasi yang ada. Akhirnya terciptalah garam beriodium nikel, dan nikel lengkap dengan SNI segala macam. Nah, Astungkara mungkin dengan surat edaran Bapak Gubernur tentu Titiang akan mengikuti ya Pak. Titiang akan mengikuti. Terima kasih Pak Gubernur Bali atas upaya nikel, sehingga Titiang lebih ringan Titiang mungkin untuk membimbing mereka, tetapi mohon bimbingannya juga, ya, agar nantinya izin-izinnya Titiang akan mulai dari nol lagi nantinya. Kalau packagingnya Pak Gubernur seperti ingat tadi, ya, seperti nikel. Kemudian yang lain terkait dengan rumput laut ring Klungkung juga luar biasa Pak Gubernur. Jadi semenjak pariwisata kemarin sempat ditinggalkan total ditinggalkan oleh petani di daerah di musim penida. Akhirnya bulan April 2019 Titiang kembali membuat kajian
ya dengan menugaskan UNUD waktu nike, dan ternyata rumput laut nike bukan mati karena limbah, ternyata karena ditinggalkan oleh petani titiang nike. Nah, akhirnya titiang sosialisasi kembali, dan Aston Karo juga mulai bulan April 2019 petani rumput laut di Nusa Penida kembali. Seperti Nabi yang Pak Gubernur sering sampaikan, kita tidak boleh menggantungkan satu sektor saja pariwisata, tapi sektor lain yang mendukung pariwisata harus kita hidupkan. Itulah yang kita pegang, ya, sehingga masyarakat kami di Kabupaten Kelungkung dengan situasi COVID ini, Aston Karo masih bisa melangsungkan hidupnya dengan baik, terutama di Nusa Penida dengan rumput lautnya, termasuk mungkin abalon Bapak Gubernur yang kembangkan di Nusa Penida, abalon, kepiting, dan udang. Karena selama ini harga seafood di Nusa Penida mahal sekali, karena mereka di sana, bayangkan, kepiting harus nyewa boat Pak Gubernur, udang harus nyewa boat. Nah, abalon yang kita kembangkan kemarin bekerjasama dengan Balai Gondol Buleleng sampun bisa, dan itu menjadi unggulan nanti di Nusa Penida. Jadi Nike yang perlu kita sampaikan, mohon berkenan Bapak Gubernur sama Ibu Raja Bos meninjau sekaligus memberikan titiang masukan untuk menyempurnakan dan mendukung program Bapak Gubernur, terutama masalah sampah peniki. Izin mulai gede, sekarang titiang sedang membuat program 100% tos desa Pak Gubernur. Jadi 100% tos desa nanti menjadi unggulan titiang nanti untuk mendukung program Bapak. Makin sampun 32 desa dari 56 desa di Kelungkung sana sampun menerbe tos. Oke, matur suksema kira langkung tunas Pangapura. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat daerah Provinsi Bali yang ke-41 tahun 2021. Temanya pertanian organik mewujudkan kedaulatan pangan, lingkungan yang lebih baik atau ekosistem yang baik. Tadi diacarakan potong-potong padi, terus lihat-lihat produk. Tapi saya mengajak Bapak Ibu semua supaya kita jangan hanya bikin acara seremonial gitu. Kalau dulu sering-sering seremonial, setelah itu nggak berlanjut, bubar. Sekarang saya berubah pola. Boleh ada seremonial, dan kalau perlu tidak perlu seremonial, tapi kita melakukan hal-hal yang esensial, hal-hal yang semestinya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan konsisten, sesuai dengan visi pembangunan Bali, yaitu Nangun Satkirti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan keramat Bali yang sejahtera, bahagia, skala niskala, sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Di dalam visi pembangunan Bali ada 5 bidang prioritas. Prioritas pertama adalah pangan, sandang, dan papan. Dan ini menjadi perhatian serius kita soal pangan, karena kita semua kehidupan untuk survive butuh pangan. Maka arah kebijakan kita adalah bagaimana Bali ini mampu memenuhi kebutuhan pangan, paling tidak kebutuhan pangan yang dasar, yang kita konsumsi setiap hari untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah momentum peringatan
Hari Pangan Sedunia ini sebagai momentum untuk menggerakkan sektor pertanian serta sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan pangan, agar kita bisa berdaulat di bidang pangan, memenuhi pangan kita. Jangan beras impor, bawang putih impor, garam impor, impor terus. Padahal kita di Bali surplus beras, itu surplus garam. Jadi ini sesuatu yang harus kita rubah, dan ini butuh komitmen kuat kita semua, dukungan dari seluruh pihak masyarakat. Perlu sosialisasi secara terus-menerus dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah, semua pihak yang berkaitan dengan upaya kita untuk membangun kedaulatan pangan ini. Semua kelompok masyarakat, termasuk juga yang penting menurut saya adalah TPPKK, karena TPPKK ini saya pelajari aturannya itu luar biasa. Dan TPPKK Provinsi Kabupaten Kota Sebali sudah bergerak untuk memperkuat upaya kita menuju kedaulatan pangan dengan menanam sejumlah tanam-tanaman yang produktif yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari di wilayah-wilayah desa melalui gerakan tim penggerak PKK Provinsi Kabupaten Kota sampai ke tingkat desa. Terima kasih Bu Putri.